skripsi Anda nantinya. Sudah kelihatan, Mat? Iya, Mat? Sudah, Pak. Anissa dia di saya. Mir, ajak balik Mir, welu aku Mir. Udah ngelu tak balik ngono aku. Balik Mir. Masa balik ngono ya. Apa guru kan. Anjas dia anjas sih. Nih rambutnya si konten nih. Nih rambutnya si konten. Iya, Pak. Itu rambut asli apa? Anu, sopak. Rambut asli, Pak. Itu wig ya? Iya, itu wig. Itu bapakmu sih, Mas. Sing jadi wakil presiden nih, Mas. Boten, Pak. Niki iku superhero kula, Pak. Loro iki. Iya, Pak. Superhero kok ning wong sing kok ngono. Superhero pun Nabi Muhammad lho. Oke, saya jelaskan tentang bab 2, yaitu tentang kajian literatur atau kajian pustaka. Jadi macam-macam nanti ada kajian pustaka, ada kajian literatur, ada apa ya, dasar teori. Jadi banyak istilah-istilah yang ada di penulisan ilmiah. Jadi kalau ini sudah saya share ya, Mbak Ernia. Nih, kami Iya, Pak. sudah saya share ini, belum materi ini? Bareng, Pak. Belum ya? Ya nanti saya share ya. Mbak Hamia, kamu dengar saya? Mbak Hamia? Iya, Bapak. Oke. Jadi kalau Anda misalkan nanti mengambil skripsi tentang lab, kalau lab ini mudah karena di semua skripsi itu harus diikuti atau didahului oleh penelitian sebelumnya, harus itu. Jadi misalkan Anda mengambil penelitian tentang substitusi kapur dalam beton misalkan, maka Anda cari yang substitusi kapur atau substitusi yang jenis fly ash, silica fume segala macam yang jenis itu dapat digunakan sebagai rujukan. Anda misalkan menggunakan 0, 10, 20, 30 itu harus ada dasarnya. Mungkin karena sebelumnya Anda lihat itu ada yang 0, 5, 15, 25 dan seterusnya. Anda mengambil 0, 10, 20, 30. Tak apa alasan seperti itu. Jadi merupakan landasan teori dari hasil-hasil yang dijadikan landasan pemikiran Anda. Hanya dalam yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan. Jadi semua skripsi itu harus ada bab 2 yang isinya adalah dasar teori atau tinjauan pustaka. Mau perencanaan, mau perancangan, mau penelitian, mau PKL pun, ujian PKL pun laporan PKL pun ada dasar teorinya. Sekalipun dasar teori itu tidak berdiri sendiri, tapi kalau dalam skripsi itu dasar teori atau tinjauan pustaka berdiri sendiri. Ingat, tinjauan pustaka yang hanya Anda gunakan sebagai perhitungan atau sebagai referensi atau sebagai rumusan yang Anda gunakan dalam skripsi Anda. Nah, isinya penelitian-penelitian yang terdahulu dikaitkan dengan penelitian Anda. Ini kalau Anda melakukan penelitian. Kajian-kajian teori untuk menganalisa data dan menjawab rumusan masalah. Jadi kalau misalkan Anda di beton, perencanaan ulang jembatan opo. Nah, kajian teorinya itu jembatan. Kalau misalkan jembatan beton, maka kajian teorinya jembatan beton. Yang baja, yang prekes nggak usah dimasukkan. Tapi kalau misalkan Anda akan melakukan perencanaan ulang tentang beton, perencanaan ulang jembatan rangka misalkan di Sengkaling. Anda yang lihat hanya
tentang jembatan rangka. Kamu lihat dasar teorinya seperti apa, cara menghitungnya seperti apa, cara mengontrol keseimbangan seperti apa, cara mendesain sandaran jembatan seperti apa, cara menghitung tebal jembatan atau tebal plat seperti apa, cara menghitung shear connector kalau menggunakan komposit seperti apa. Itu harus ada di teori dasar. Jadi teori yang Anda tulis dalam bab 2 itu hanya yang berkaitan langsung dengan pekerjaan Anda. Model konseptual untuk penelitian kuantitatif dengan statistik. Misalkan tadi saya sampaikan juga, Anda menggunakan campuran tambahan kapur pada beton. Ada yang 0, 10, 20, 30. Yang paling optimal misalkan 20. Nah, Anda berpatokan dari 20 itu. Nanti Anda misalkan ngambil di bawahnya 15, di atasnya 25 dan seterusnya. Itu maksudnya untuk penelitian kuantitatif dengan statistik. Ada nanti penelitian kualitatif ya. Kualitatif itu misalkan Anda menanyakan kepuasan pengguna dan segala macam. Yang keempat, hipotesis. Hipotesis juga begitu ya. Hipotesis nanti bisa diterima, bisa tidak. Misalkan campuran tambahan kapur dalam beton sangat signifikan meningkatkan kekuatan beton. Yang kedua, dengan menambahkan kapur dalam campuran beton tidak meningkatkan kekuatan beton. Jadi nanti Anda uji mana A apa B yang masuk dalam hipotesis Anda. Jadi dibuat ekstrim, yang satu memberi kontribusi, yang satu tidak mempengaruhi. Itu harus Anda masukkan. Terus yang berikutnya adalah prinsip penyusunannya ya. Nah ini ada beberapa. Jadi ada 6 poin nanti yang kita sampaikan. Relevan. Tadi saya katakan ya relevan. Relevan itu maksudnya memang digunakan untuk melakukan analisa atau pembahasan dalam penelitian tulisan ilmiah yang diusulkan. Tadi sudah saya kasih contoh. Misalkan Anda akan merancang ulang struktur beton rumah sakit, struktur beton bertulang rumah sakit. Yang Anda ambil hanya tentang beton bertulang. Apa kata mirabut nih? Nih. Iya, Pak. Umek daun gue. Kurang aja kan lo? Iki, Pak. Pak adem. Adem tak? Adem kok udah adem lu. Bal, kau udah tuh Bal? Belum, Pak. Wis, burung bisa gue. Anissa, kamu udah mandi? Belum, Pak. Belum kabeh, makanya rebes kabeh. Bawas, kamu udah mandi ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, saya orang yang ngatus. Nadia, udah mandi kamu ya? Sudah. Ya, Pak. Sudah, ya. Mir, kau udah Mir? Belum. Hah? Belum. Belum. Memburu ini PDIP kan ya? Memburimu lambangnya apa gue? Logonya apa gue? Dipan, Pak. PDIP. Hah? Dipan. Dipan. Iya. Dipan itu apa? Itu loh, Pak. Yang buat kasur itu loh, Pak. Loh, burimu sing anu lho. Sing logo merah itu loh. Apa itu? Itu background ya? Walah, bukan, Pak, itu background. Ya apa itu? PDIP. Bukan, Pak, Partai Gerindra, Pak. Gerindra ke partai apa itu? Anyar. Ada, Pak, ngayal aja, Pak. Singkatan apa itu Mas Gerindra, Mas? Nama band, Pak. Hah? Band. Oh, band ngono, band ini, band kon. Yang kedua, mutakhir. Nah, mutakhir ini biasanya 10 tahun terakhir. Ada yang menggunakan referensi kalau buku mungkin 10 tahun terakhir ya, atau bisa 20 tahun kalau buku ya. Tapi kalau namanya jurnal itu biasanya 5 tahun atau 7 tahun terakhir. Maksimum itu 10 tahun terakhir. Misalkan Anda sekarang tahun 2022, berarti jurnal yang boleh Anda pakai itu maksimal tahun 2012. Tidak boleh ya 2010 segala macam. Itu mutakhir namanya. Karena jurnal-jurnal itu berkembang pesat. Setiap tahunnya atau setiap harinya dia berkembang pesat. Yang tahun 2010 mungkin sudah dikembangkan, berubah jadi begini. Jadi mutakhir.
Jadi gunakan referensi yang sumbernya baru, terbaru, terbaru. Terus yang ketiga, singkat dan padat. Kamu ngambil hanya rangkuman dari penelitian Anda atau dari jurnal yang sebelumnya atau dari rumusan-rumusan buku yang ada. Misalkan cara menghitung minimal tinggi plat minimal. Misalkan kamu hitung A dibagi apa segala macam, itu hanya itu aja yang ngambil. Terus cara menentukan kolom langsing misalkan. Apa syaratnya? Gini. Ya, itu aja singkat dan padat. Mengikuti cara-cara atusan pengutipan, menyebutkan sumber kutipan. Ya, biasanya itu misalkan dengan beton dengan tambahan kapur 10% mempunyai kekuatan dapat meningkatkan kekuatan beton 25 MPa. Siapa yang menulis itu? Misalkan bulan tahun berapa? 2000 misalkan 2020. Jadi sumbernya sebutkan. Setelah Anda menyatakan, sebutkan sumbernya itu biasanya nama penulis pertama. Sumber biasanya nama penulis pertama. Nama akhir ya, nama akhir penulis pertama. Tahun jurnal atau tahun buku segala macam. Tutup kurung. Nanti ada beberapa atau yang berikutnya yang kelima, tidak semata-mata kutip sana kutip sini, tapi juga merisum kutipan dari sumber-sumber menjadi satu pengertian ya. Ada yang kalau pendek langsung dikutip kalau persen, tapi kalau misalkan kalimatnya panjang gitu tuh Anda simpulkan, Anda rangkum, Anda simpulkan. Kadang-kadang nggak mungkin kita mau menghitung, apalagi untuk yang biasanya untuk manajemen konstruksi itu panjang narasinya. Panjang tapi Anda simpulkan. Diacu, sekali lagi diacu. Segala kutipan harus diacu pada daftar pustaka atau daftar acuan. Jadi misalkan di situ ditulis bulan 1 tahun 2020, maka nanti di daftar acuan atau daftar pustaka itu harus tulis bulan 1 tahun 2020 judulnya apa-apa. Jadi intinya pada bab 2 itu semua referensi yang Anda tulis harus ditulis pada akhir dari bab, yaitu daftar pustaka. Biasanya itu harus kita lihat ulang-ulang, kita balik-balik. Ini sudah ada belum? Karena di bab 2 itu ada, tapi di daftar pustaka tidak ada. Karena di daftar pustaka itu ada, di bab 2 tidak disinggung. Ya, harus teliti. Sumber kajian. Sumber kajian itu penelitian, temuan, pendapat orang lain dalam bentuk laporan ilmiah, jurnal, proceeding, publikasi ilmiah, boleh ya. Jadi kalau di hasil penelitian itu nanti bisa berupa laporan ilmiah, misalkan laporan cutting Anda, laporan itu boleh digunakan, jurnal yang sudah terbit boleh digunakan, proceeding, ini hasil seminar, Anda berikan publikasi ilmiah yang lain, misalnya di koran segala macam, selama itu ada penulisnya. Buku teks itu buku yang resmi. Ya. Kalau buku ajar, buku editan nggak bisa, blog nggak bisa digunakan sebagai referensi. Jadi harus resmi, ada rujukannya. Ada nama buku, ada nama pengarang, ada tahun terbit, ada tempat terbit, ya, ada halaman berapa, itu harus cantumkan kalau teks. Artikel dari media cetak, surat kabar, majalah dan internet sebagai sumber pendapat. Ya, jadi boleh, asalkan nggak sembarang nggak sembarang tulisan. Ada penanggung jawabnya, ada yang nulis itu loh. Ada kan web-web yang ngawur gitu loh. Tapi ada juga web-web yang resmi yang bisa Anda gunakan sebagai referensi. Kalau koran-koran itu jelas sudah boleh. Misalkan ada keruntuhan jembatan di mana itu boleh. Ada analisanya di situ. Gambar-gambar boleh diambil dari situ. Tidak berasal dari buku ajar atau diktat. Tidak berasal dari blog yang tidak resmi. Ini saya katakan tadi ya. Sekarang jenis kutipan bisa langsung saya katakan tadi. Ya misalkan
dengan tambahan 10% kapur terhadap campuran beton dapat meningkatkan kuat tekan beton mutu 25 MPa. Itu langsung. Pengarahnya bulan 1 tahun 2020 misalnya. Kalau tidak langsung, jadi kutipan yang disebut secara tidak langsung atau digunakan dengan bahasa penulisan sendiri. Tadi yang saya temukan. Misalkan panjang narasinya, Anda simpulkan, Anda menggunakan kalimat Anda sendiri, Anda simpulkan narasi yang begitu panjang itu. Ya. Atau Anda hilangkan sebagian, boleh. Kalau Anda ambil perlunya saja. Ambil perlunya saja. Misalkan, tadi contoh beton lagi ya. Dengan tambahan 10% kapur pada campuran beton dapat meningkatkan kuat tekan beton 25 MPa. Tapi dapat menurunkan bawah-bawah. Nah, yang dapat menurunkan itu Mbak Anda buang, boleh. Karena nggak perlu, karena Anda nggak perlu itu misalkan, boleh dipotong. Kutipan lengkap, teks asli dikutip secara lengkap kata dan kalimatnya. Jadi penulis juga kasih kutipan ini ya, tanda petik balik 2 ini ya. Misalkan contoh ini. Jika panjang hasil kutipan kurang dari 5 baris atau 40 kata, gunakan spasi normal. Contoh, hidrologi merupakan salah satu cabang bawah-bawah. Ini yang menulis siapa? Indarto. Tahun berapa? 2010. Halaman berapa? Halaman 3. Ya. Jadi ini nama penulisnya. Ya. Ini tahun penulisan. Ini halaman. Ini kalau misalkan kurang dari 40 boleh menggunakan spasi 1,5 ya. Kalau dia banyak menggunakan 1 spasi. Ya. Untuk dapat memahami fenomena tulis Indarto nama pengarang. Ini namanya akhir Ahmad Indarto misalkan. Menggunakan Indarto, 2010.2 halaman 103. Jadi pertama itu nama pengarang, tahun pembuatan buku, ya, terus halaman ke berapa. Ini kalau textbook yang kita ambil. Kutipan isi, ya, penulisan tidak menggunakan tanda kutip. Spasi yang digunakan adalah spasi standar. Contoh, ini misalkan Absari, ya, 2004, halaman 10. Ya, ini kan yang mengarang Absari, tapi tulisnya dalam Absari. Tidak menggunakan tanda kutip, diuraikan bahwa tadi diwalik. Kalau tadi, tapi kalau Anda misalkan Anda kutip pada baris seperti ini boleh, atau penggunaan perangkat ini menggunakan solikin. Jadi menggunakan dalam buku, misalkan dalam Absari, maksudnya dalam tulisan Absari itu 2004 halaman 10 diuraikan bahwa risiko internal, nah ini baru isinya. Atau Anda langsung sebutkan isinya dalam penggunaan perangkat keselamatan kerja berpengaruh signifikan bagi keselamatan kerja. Dan itu siapa? Pak Solikin. Tahun berapa? 2006. Di halaman berapa? Di halaman 11. Jadi teknik-teknik menulis itu boleh pengarangnya dulu, boleh penulisnya dulu di awal, ya, tetap menggunakan, tapi dalam kurungnya itu tahun sama halaman saja. Kalau ditulis di belakang itu ada nama pengarang atau nama penulis, tahun dan halaman. Penulisan hanya satu, misalkan Absari 2004 nomor 1. Jadi misalkan kalau ada satu, misalkan ada 2, boleh tulis dua-duanya. Kalau lebih dari 2, misalkan ada 4 penulis ya, DKK dan kawan-kawan, atau ET et al. Jadi ini kalau cara penulisan saja. Kalau seperti ini tadi contohnya ini hanya 1 penulis. Tapi misalkan Solikin itu banyak anggotanya, boleh ditambahi dengan Solikin DKK tahun 2006 halaman 11. Jadi titik koma seperti ini. Nah sekarang penulisan daftar pustaka. Dari textbook ini ya, nama dulu, nama orang penulis pertama, penulis kedua, tahun, judul, buku, edisi keberapa, terus diterbitkan di kota apa. Ya, ini diterbitkan di Magellan, ini New York ini nama provinsi. Misalkan Malang, Jawa Timur. Saya ulang lagi, nama, penulis 1, penulis 2, penulis 3, dan seterusnya, koma, tahun, ya, ada yang menggunakan titik, terus judul buku. Kalau judulnya bahasa Inggris menggunakan italik,
Kalau bukunya bahasa Indonesia menggunakan buku itu, atau sama-sama italik semua, atau menggunakan tanda petik. Ada yang menggunakan tanda petik, tapi biasanya menggunakan italik semua. Dekker N yang nomor 2 ini cuma satu orang. Dekker, tahun, tulis judul buku di Kota Malang, penerbit siapa? FPIPS Malang. Kalau dari buku yang jumlahnya misalkan banyak, maka Anda bisa tuliskan dari buku teks yang jumlah lebih dari 1 pada tahun yang sama. Misalkan bukunya si Cornet ini banyak misalkan. Maka Anda tuliskan satu, misalkan A, B, atau tulisan langsung B boleh. Cornet, Week K 1985, nulis bukunya beda. Trend and Emergency. Pada tahun sama, tuliskan Cornet LWK 195 B, beda judul, planning. Ada yang menuliskan B, ada yang tidak menuliskan B, ada yang menuliskan A dan B, macam-macam. Tulisan jurnal, ya sama jurnal ya. Nama penulis 1, tahun, setelah itu judul daripada jurnal, diterbitkan di jurnal apa, ya. Pada halaman berapa sampai halaman berapa. Ini jilid 1 misalnya, atau buku 1 ini. Buku 1. Ini mulai dari halaman 33 sampai dengan halaman 47. Oh, dari majalah juga begitu, penulis, tanggal terbit, ya. Terus nama judul naskah atau nama judul tulisan, ya. Baru diterbitkan di mana, Jawa Pos halamannya. Terus kalau dokumen, ya juga sama. Dokumen misalkan atau aturan, ya. Itu misalkan SNI pedoman pengecoran beton. Terusnya SNI aja tahun berapa? Nggak perlu tulis pengarangnya, karena pengarangnya banyak. Oke, langkah berikutnya Anda lengkapi 2 calon proposal Anda itu dengan dasar teori. Dengan dasar teori. Besok minggu depan kita presentasikan, kita masuk ke dasar teori. Saya ulang lagi, untuk tugas berikutnya Anda sisipkan dasar teori yang relevan ya. Kalau kemarin sudah, tugasnya sudah, Anda tambahkan lagi. Ingat 10 tahun terakhir. Kalau masih ada 10 tahun, kalau buku itu boleh biasanya. Kalau buku tidak 20 tahun ya. Buku textbook loh. Kadang-kadang dia perkembangannya. Kalau jurnal itu perkembangannya lebih cepat. Proceeding lebih cepat dibandingkan dengan textbook. Sekali lagi tidak boleh menggunakan referensi, diktat, buku ajar segala macam. Karena diktat buku ajar itu mengambil dari buku textbook yang asli. Cari sumbernya. Oke, kita sampai jam berapa? 8.40 ya, Pak? 8.40, Pak. Oke, sekarang sudah 8. Iya. Oke, nanti ini apa? Saya share ke grup aja ya. Untuk apa? Iya, Pak. PowerPoint-nya ya. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, ini PowerPoint-nya udah di-share sama Bapak. Oh sudah ya? Oh, alhamdulillah. Oke, berarti tinggal melanjutkan saja. Besok minggu depan setelah kita presentasi sebagian saya ajarkan metodologi. Oke, belum bisa ya? Sudah, metodologi. Sudah, Pak, sudah. Sudah juga? Metodologi penelitian? Belum. Belum Pak. Oh iya. Belum, Pak. Minggu depan, oke? Oke, ada lagi pertanyaan? Izin tanya, Pak. Ya. Pak, yang belum asistensi, terutama yang belum asistensi sama sekali itu bagaimana, Pak? Terserah, ya caranya. Kalau misalnya yang nggak di Malang asistensi online gitu boleh kan, Pak? Ya? Boleh. Apa, Pak? Melalui Zoom atau seperti apa, Pak? Oh, melalui Zoom boleh, melalui apa boleh. Melalui yang dia kamu tak parani kan penak, kumpulin kono kan penak. Tekan di Bali, aku tak di Bali kan penak kan. Jangan, Pak. Mau diatur waktunya ya. Ya, Pak. Jadi kalau saya mungkin kalau Senin sampai Jumat itu full dari lab segala macam ya. Mungkin kalau saya Sabtu atau Minggu tapi janjian dulu. Karena saya 1 minggu keluar kota juga. Oke?
Oh ya Pak, jadi Sabtu atau Minggu saya konfirmasi Bapak dulu Pak ya. Jadi janjian jam itu siapa mang lali ya? Saya, Pak. Yang Siapa? Anissa, hari Jumat. Oh Jumat bukan hari ini ya? Iya, Pak. Hari Jumat saya di lab Pak ya? Lab apa, Pak? Lab beton. Oh iya, Pak. Mungkin nanti saya pagi masih ngajar, mungkin jam 8:30 itu aja. Atau jam 9 ya. Tapi kalau jam 9 ada kuliah, Pak. Sebelum jam 9. Iya. Jam berapa? Jam 9. Kuliahnya mulai 8.40, Pak. Berarti jam 8 atau apa? Saya masih ngajar. Oh, iya. Jam 7 atau apa di mana ya? Mungkin ada waktu setelah nanti ya. Iya, Pak. Terima kasih. Jumat di lab yang mau di print out ya. Pak, siap. Oke. Makasih waktunya sudah habis. Dari Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya.